kita percaya kabar dari setan. Oke Ustaz, mungkin pertanyaan pertama sebenarnya ini basic tapi mungkin banyak kesalahpahaman di masyarakat kita Ustaz terkait arwah orang yang sudah meninggal. Ini kan tentu saja banyak terjadi ya, bahkan kadang-kadang ada cerita orang yang udah meninggal mungkin selama 40 hari atau 7 hari ke depan masih sering nengok ke rumah. Nah itu secara syar'i bagaimana Ustaz? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bisa bertemu, khususnya saya di sini bisa kembali hadir ya untuk memenuhi undangan panitia dengan tema yang tadi disebutkan ya. Saya juga tidak terlalu apa itu temanya ya, cuman tentang roh aja gitu kemarin. Dan sempat saya tidak terlalu paham juga tentang pembunuhan itu ya, karena baru 2 hari ini mungkin saya lihat karena viral banget mungkinnya di televisi, saya lihat ada berita kayak gini, terus saya cari-cari, oh ternyata selama ini ada kasus seperti itu ya. Dan ketika ada kasus kesurupannya tadi ya, umumnya masyarakat kita itu mempercayai ya bahwa itu tuh ruh orang yang sudah meninggal. Sedikit sekali orang yang mengkritisi ya keyakinan seperti itu. Oh ini kayaknya harus diluruskan seperti ini. Jadi alhamdulillah begitu saya diamanahi untuk kesini dan dikasih tema itu ya nanti kita sampaikan. Pertanyaan tadi tentang apa tadi ruh orang yang sudah meninggal itu kemana gitu ya. Ini sebetulnya memang di masyarakat kita ada 2 versi ya. Ada yang versi yang meyakini tadi bahwa ketika seseorang wafat kemudian ruhnya keluar dari jasadnya, ketika dimasukkan ke kubur, dikubur jasadnya dan ruhnya masih berkeliaran di sekitar rumahnya. Ada yang mengatakan 30 hari, 40 hari, ada yang sampai setahun gitu ya. Nah itu memang ada salah satu hadisnya dan beberapa ustadz menyampaikan, tetapi ketika kita dilihat hadis itu ternyata tidak sahih gitu ya, dan bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Yang hadis sahih itu jelas ya menggambarkan bahwa ketika seseorang itu meninggal, kalau dalam bahasa Indonesia saja sudah ketahuan ya, orang meninggal dunia. Jadi meninggalkan dunia. Ya ketika kita masuk ke alam dunia ini kan kita awalnya di alam ruh ya, alam ruh, kemudian masuk di alam rahim. Bapak Ibu semua pernah mengalami di alam rahim, mau ingat mau enggak ya. Ada yang sadarnya di alam rahim dulu, mungkin kita nggak sadar gitu ya, nggak tahu, tapi kita yakin kita pernah di alam rahim sampai 9 bulan lamanya. Itu alam rahim. Dan lahir ke alam dunia sekarang ya, mulai kita bayi, balita, kemudian remaja, dan sampai sekarang sudah sepuhan. Mungkin saya sepuh ya, antum masih muda ya, jangan dibilang sepuh, ini ternyata muda-muda ya, yang sepuhnya beberapa aja. Kemudian akhirnya kita meninggal dunia. Setiap alam itu berbeda, masanya berbeda, situasinya berbeda, bekalnya ya. Nah, ketika seseorang meninggal dunia ini, ya seluruh dunia ditinggalkan, udah nggak ngurusi dunia lagi sebetulnya. Jadi alangkah ngelangsaknya seorang yang sudah meninggal kemudian harus mengawasi keluarganya lagi ya, mengawasi berapa bulan, berapa tahun, sampai kalau
misalkan suaminya yang meninggal, terus keliling di rumahnya, ternyata berapa bulan kemudian istrinya nikah lagi gitu. Wah, jadi sedih lagi ya si arwahnya. Wah, ini kenapa istri saya bilangnya sehidup semati cinta, tapi kenyataannya baru berapa bulan udah nikah lagi. Jadi kayaknya itu nggak masuk akal gitu ya. Jadi sebetulnya penderitaan dia atau kebahagiaan dia di dunia itu sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir, sudah meninggal dunia, masuk ke alam barzah namanya ya. Alam barzah, jasadnya dikubur. Tapi alam kuburnya bukan di situ, itu kuburan yang tempat jasadnya bersemayam di situ ya, tempat jasadnya dikebumikan. Nanti alam kuburnya kan berbeda, datang malaikat, kemudian bertanya, man rabbuka, kan? Siapa Tuhanmu, siapa, apa agamamu, dan siapa nabimu, dan sebagainya. Jadi ketika seorang itu meninggal, kalau dia orang yang baik, akan dicabut nyawanya, ruhnya oleh malaikat dengan penuh kehati-hatian, dengan lemah lembut, dengan halus. Ya, kemudian keluar, ya, kadang-kadang diikuti pandangan mata, ya. Kemudian diambil siruhnya itu oleh para malaikat dengan menggunakan kain kafan yang halus. Dan para malaikat di langit pada berseru, ya ini ruhnya siapa ini? Wangi sekali, ya, baunya wangi sekali, harum sekali. Maka ditempatkanlah roh itu di tempat yang baik. Kemudian kalau orang yang durhaka, yang jahat, ya, maka ditarik nyawanya dengan keras tanpa ada rasa belas kasihan gitu ya. Wajah-wajah malaikat yang mengerikan juga yang mencabutnya. Kemudian dibawa ke langit dan tidak diterima di langit ya. Kemudian para malaikat mengatakan, ini rohnya siapa? Disebutkanlah namanya, siapa bin siapa gitu ya. Oh, ini wanginya sangat buruk sekali, bau sekali ya. Sampai dikatakan lemparkan roh ini ke tempat yang paling bawah ya. Makanya ketika dia dikubur dan di alam kubur itu datang malaikat ya, bertanya dan sebagainya. Yang muslim bisa menjawab, yang kafir itu tidak bisa menjawab. Didatangkanlah seseorang yang menemani orang itu. Kalau orang yang baik, maka yang menemaninya orang yang baik, wajahnya tampan atau cantik gitu ya, wanginya harum, semerbak dan sebagainya. Ditanya sama mayat itu, sama jenazah itu, siapa kamu? Kamu kok wajahnya tampan sekali, cantik sekali, wanginya harum sekali. Saya adalah amal solehmu gitu ya. Saya akan menemanimu sampai kiamat. Tapi orang yang jahat tadi ketika dikubur didatangkan sosok yang buruk wajahnya, wanginya bau ya, tidak enak di hirupnya. Kemudian si orang tadi bertanya, siapa kamu? Kamu dengan wajah buruk, dengan tampilan yang tidak bagus, kemudian dengan bau yang tidak sedap. Saya adalah amal burukmu. Dia seperti itu, dan saya akan menemani kamu sampai hari kiamat. Itu ya tentang kubur, tentang roh ya. Jadi roh itu di alam barzah, rohnya orang yang beriman mendapatkan kenikmatan kubur, sibuk dengan kenikmatan, sementara rohnya orang yang durhaka itu sama, sibuk dengan adab, dengan siksaan. Jadi nggak mungkin sempat dia bergentayangan, apalagi nakut-nakutin, apalagi merasuk ke tubuh orang yang masih hidup gitu.